Oke, pertanyaan pertama Kak. Mm-mm. Mengapa sulit memaafkan diri sendiri? Tidak bersalah tapi salah di mata normal masyarakat. Oke, ini pertanyaan sering juga ya. Jadi kan ketika kita Hmm. berhubungan bukan cuma berhubungan sama orang lain, tapi juga diri sendiri. Kenapa sulit memaafkan diri sendiri itu terkait dengan penerimaan sih. Jadi penerimaan, Hmm. kemudian bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Kadang-kadang cara pandang yang salah, terlalu sering membandingkan, Hmm. kemudian mengambil tolak ukur yang pembandingnya tuh orang lain, yang bahkan bukan diri kita. Nah Ah, itu yang kurang tepat. Itu yang membuat itu sulit. Ya, jadi ah, rujukannya bukan orang yang tepat lah bisa dibilang. Nah itu yang membuat hmm. kita sulit untuk melepaskan maaf bahkan untuk diri sendiri. Nah alasan lainnya biasanya karena adanya ingatan emosional. Nanti juga akan kita bahas ya mungkin. Jadi ingatan ini Hmm. terlalu melekat dalam kepala, membuat orang takut bertindak, terjebak dalam zona nyaman, Oke. atau dalam beberapa kasus bisa memunculkan fobia atau trauma ingatan emosional. Nah Hmm. itu bisa jadi alasannya juga. Nah, bagaimana cara memaafkan orang yang tidak tahu kesalahannya Kak? Nggak tahu Kalau apa-apa nih. misalnya belajar tentang forgiveness therapy itu ada konsepnya. Konsepnya itu gini, Oke, memaafkan itu bukan memberikan maaf. Jadi nggak peduli oke. orang itu sadar atau enggak dia salah, tapi memaafkan itu Hmm. urusan pribadi. Bahwa kita melepaskan Oke, maaf, ya. Jadi eh, oke. ibaratnya gini nih, kalau orang punya salah sama kita, kemudian kita ngasih sesuatu ke orang itu kan rasanya berat ya. Ini Hmm. udah salah, saya kasih, Betul. itu berat. Nah, tapi Hmm. makanya Hmm. konsep dalam forgiveness therapy adalah melepaskan. Kita melakukannya bukan untuk dia, Hmm. tapi untuk diri kita sendiri. Oke. Itu. Jadi nggak peduli dia Hmm. tahu dia salah atau enggak, dia menjadi kesalahan atau enggak, dan dia nggak minta maaf juga itu bukan urusan kita. Tapi Hmm. forgiveness ini dilakukan oleh kita dan untuk kita juga. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, memaafkan sudah, tapi melupakan nggak bisa. Sangat sulit. Jadi harus bagaimana? Konsep forgiveness therapy itu bukan melupakan, jadi memaafkan tidak selalu Oke. melupakan. Jadi saya berulang kali bilang bahwa kadang-kadang sebuah kejadian itu membekas karena ada ingatan emosional. Maksudnya selain kejadian, memori kita itu memori emosional. Misalnya peristiwa itu sangat membahagiakan atau sangat menyedihkan. Nah itu kan yang paling kita ingat. Nah kalau misalnya yang buat sakit hati atau buat kita misalnya punya istilahnya masalah ya psikologis, itu biasanya ingatan memang yang emosinya negatif, entah misalnya kejadian yang menyertainya adalah kejadian ketakutan, penyesalan, kesedihan, kekecewaan. Nah, dalam forgiveness therapy kita tidak melupakan kejadiannya, tapi kita mengurangi emosinya. Jadi ingatan emosional itu pelan-pelan itu berkurang. Jadi kita mungkin masih mengingat kejadiannya itu nggak apa-apa ya wajar, tapi Hmm. tidak lagi mengingatnya dengan penuh emosi. Contohnya misalnya saya ingat orang itu saya marah. Nah ketika di forgiveness saya tetap ingat orang itu nggak lupa, tapi marah saya berkurang. Ya bukan Hmm. berarti apa yang dia lakukan itu sama seperti yang tadi saya bilang dibenarkan, perlakuan dia enggak, Hmm. tapi perlakuan dia salah ya salah, tapi emosi saya terhadap dalam diri saya sendiri itu yang saya kendalikan atau saya kuasai lah lebih tepatnya itu sih. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup dalam nih, Kak. Gimana tuh? Bagaimana cara meminta maaf atas kesalahan yang sudah berlalu cukup lama? Karena Hmm, rasa penyesalan yang besar, namun sulit meminta maaf sehingga berlalu begitu saja sampai sekarang. oke. Okay. Sebenarnya ada satu teknik namanya empty chair therapy. Teknik ini biasanya Oke. mengajarkan kita untuk memvisualkan atau berlatih ya, meminta maaf, melepaskan maaf kepada orang yang sosoknya nggak ada. Biasanya kasusnya bisa jadi orangnya sudah meninggal, atau misalnya orang itu Hmm. jauh, udah nggak bisa dihubungi lagi, hilang orangnya, ataupun kita belum Hmm. berani meminta maaf kepada orang secara nyata. Nah itu memang bisa digunakan. Namanya empty chair therapy. Itu bisa dipandu ya oleh konselor, terapis, psikolog, bebas sih. Itu sih bisa digunakan yang itu. Hmm. Oke, nih Kak, tadi sempat ada komen katanya agak nyesek Kak. Itu Hmm. bagaimana ya Kak? Ya itu emosi sih kan, emosi emosi itu kan Hmm. perasaannya kayak sesek di dada kadang-kadang kalau misalnya kita nahan sesuatu Iya ya, betul. kenapa ada istilah sakit hati gitu kan. Sebenarnya kalau emosinya Iya. tertrigger itu kan bisa sesek gitu karena Hmm. ya tadi yang saya ulang lagi bahwa tubuh, pikiran, perasaan kita itu satu kesatuan. Emosi kita pasti Hmm. mempengaruhi tubuh kita. Makanya kan ada istilah Hmm. psikosomatis. Kalau teman-teman takut jadi dingin, kalau teman-teman marah jadi panas gitu kan, istilahnya kayak gitu. Iya betul. Nah, kalau misalkan terapinya secara mandiri, apakah metodenya sama seperti ini Kak? Gimana? Sorry, diulang. Kalau terapi secara mandiri, apakah metode yang kayak sekarang kita lakukan ini bisa efektif kalau dilakukan secara berulang-ulang?
Bisa dengerin videonya terus tuh Kak. Bisa saja, bisa. Bisa. Kalau misalnya metode yang dulu kan ada audioterapi namanya. Waktu Ya. sekarang sih banyak yang gratis. Kalau zaman dulu kan dijual tuh. Audioterapi itu kita dengarkan mungkin selama 1 minggu, 2 minggu dengan cara didengarkan Hmm. aja. Nah itu bisa. Nah untuk sekarang mungkin teman-teman cukup nonton live-nya saja. Mungkin boleh di-download atau dipotong atau audionya saja. Biasanya kita juga ada simpan versi audionya itu di podcast kalau nanti pengen Ya. denger. Yang sesi kemarin juga ada di podcast Psikolog IT, boleh mampir ke sana. Kalau misalnya ribet nonton videonya, boleh aja didengar langsung di sana. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Saya coba Hmm? dari kolom Q&A. Boleh. Hmm. Oke, gimana cara kita agar bisa memahami masalah yang ada di sekeliling kita, Kak? Memahami masalah lingkungan kita gini, masalah itu beda-beda untuk setiap orang. Apa yang kita anggap masalah belum tentu dianggap masalah sama orang lain. Nah, biasanya Oke, masalah itu tantangan yang nggak sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kita belum siap untuk oke. menghadapinya, kapasitas kita kurang, makanya jadi masalah. Nah, Hmm. memahami masalah ya biasanya sesuatu hal yang terjadi berupa tantangan dan itu mengganggu kita. Itu masalah biasanya, ya. Jadi Hmm. beban, suatu beban. Nah, gimana cara supaya peka? Ya kita terus menganalisa, introspeksi diri, kemudian mungkin tanya orang sekitar, ataupun ya lihat ada yang aneh nggak, ada yang salah nggak dari diri saya, apa yang menghambat. Nah, itu bisa jadi masalah yang perlu kita atasi. Hmm. Nah, bagaimana langkah awal untuk memaafkan diri sendiri, Kak? Maafkan diri sendiri proses sih ya. Maksud saya gini, kadang-kadang kita banyak salah sama diri kita sendiri dan nggak bisa total langsung semuanya. Mungkin satu-satu. Misalnya contohnya dulu saya pernah berbuat sesuatu yang saya sesali pelan-pelan dari setiap kejadian satu-satu. Nah kemudian misalnya ada beberapa orang yang masih sering membandingkan diri sama orang lain. Saya pun masih sering ya membandingkan diri mungkin di sosmed segala macam. Nah itu pelan-pelan, Hmm. walaupun nggak 100% langsung dimaafkan, tapi pelan-pelan per kejadian, jadi dipotong-potong kecil per kejadian itu lebih baik langkah-langkah kecilnya itu. Hmm. Oke. Nah,